Halo semuanya, jumpa lagi. Kali ini Aisyah mau ajak teman-teman semua buat liburan hemat di villa yang harganya mulai dari 300 ribuan aja. Tempatnya tuh enak, asri, udaranya sejuk karena dikelilingi sama pepohonan. Terus juga nggak jauh dari exit Gadok. Makanya terus saksiin ya. Halo semuanya, jumpa lagi di Tesha Kids Channel. Jangan lupa subscribe, like, and share. Makasih. Nah, kali ini Aisyah mau ajak teman-teman buat liburan hemat. Jadi kalau sebelumnya kita nginepnya di hotel, sekarang kita bakal nginep di villa. Dan villanya itu nggak jauh kok, cuman 1 jam dari Jakarta. Nah, kali ini temanya itu ada liburan keluarga. Jadi kami nggak cuma bertiga, tapi kami barengan sama keluarga kami yang lainnya, yaitu keluarganya Ayana. Buat yang udah sering nyasiin Tesha Kids Channel, pasti udah gak asing lagi dengan Ayana dan keluarganya. Nah, kita udah keluar tol ya. Jadi enaknya villa ini adalah kita nggak perlu tuh macet-macetan ke atas untuk menuju ke villanya, karena emang deket banget dari exit Gadok. Kita sekarang belok kanan ya, yang ada tulisan selamat datang di desa Gadok. Terus villanya itu dari gerbang ini cuman kira-kira 200 meteran aja. Jadi pelan-pelan aja ya biar nggak kelewatan. Nah, ini kita udah sampai nih. Jadi nama villanya adalah Rumah Gadok. Jadi kalau di Google Maps mau nulis Rumah Gadok atau Villa Gadok itu sama aja ya. Sekarang kita mau parkir dulu. Nah, untuk area parkirnya ini cukup luas. Jadi di sini itu ada 7 villa. Salah satunya ada di dekat area parkir ini. Nah, itu dia namanya Villa Lotus. Nanti kita bakal bahas satu persatu 7 villa tersebut ya. Nah, masih di dekat area parkir itu ada kolam ikan dan kura-kura. Terus juga di situ ada aula serbaguna yang biasa digunakan untuk wedding atau acara kantor. Nah, ini dia pemandangannya dari atas. Wah, air kolam renangnya bersih dan jernih ya. Dan di sini itu dikelilingi dengan pohon dan banyak tanaman. Jadi emang sejuk, asri dan nyaman. Terus kita di situ bisa lihat ada beberapa villa dengan kapasitas kecil 2 sampai 4 orang. Tapi di sini juga ada villa dengan kapasitas besar. Nanti bakal aku kasih tahu infonya semua. Jadi terus tonton sampai habis ya. Nah, kalau kita turun dari sebelah kiri, kita bakal nemuin namanya Yosis Reading Room. Jadi emang disediain untuk tamu-tamu villa yang hobi baca. Jadi kita bisa baca-baca buku yang tersedia di sini. Di dekat kolam renangnya ada area bilasnya ya. Tuh lihat, air kolam renangnya tuh emang bersih dan jernih banget karena emang dari sumber mata air langsung. Dan di sekitar kolam renang ini emang disediain kursi serta meja untuk bersantai maupun mau makan deket kolam renang. Jadi karena emang pengen liburan hemat, jadi kami bawa makan dari rumah. Nah, lihat ini kami bawa nasi, lauknya tuh telur dan jengkol balado serta buncis rebus. Buat kami sini udah nikmat banget. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kalau di sini juga ada villa dengan kapasitas besar. Nah, ini sedikit atau sekilas penampakan dari villa dengan kapasitas besar. Karena kami sekarang nginepnya di villa kecil, kami bakal bahas villa yang kecil dulu ya. Untuk villa besarnya bakal kami bahas di akhir video ini. Oke, ini villa kecil yang pertama di dekat kolam renang namanya Rumah Geladak 1. Harganya 345.000 per malam, kapasitas maksimal 2 orang. Di depan kita disediain kursi kayu untuk duduk-duduk. Di dalamnya ada 2 single bed yang digabungin biar makin lega. Dan di sini disediain teko air panas untuk bikin teh dan kopi, juga cangkir serta 2 air mineral. Nah, ini dia kamar mandi dan toiletnya, tapi di sini nggak ada water heater ya. Oke, setelah selesai makan kita masih bisa duduk-duduk santai dekat kolam renang ya. Jadi kami itu sampai di sini jam setengah 1 siang, sedangkan di sini check-innya tuh jam 2. Jadi emang kamar kami belum ready. Ya udah, sambil nunggu kamar kami ready, yuk kita lihat-lihat dulu villa yang lain. Jadi kalau mau ke villa yang lain kita harus nyebrang jembatan rotan ini ya. Nah, ini dia villa yang kedua, namanya Rumah Geladak 2. Untuk harga dan isinya sama persis kayak Rumah Geladak 1. Jadi kita nggak bakal lihat lagi ya. Dan di sebelahnya ada rumah pohon dan juga kandang lovebird. Nah, ini dia villa selanjutnya, namanya adalah Villa Anyeli. Harganya itu 750.000 per malam, kapasitas maksimal 4 orang. Jadi karena mau ada tamu yang masuk, jadi kita cuma bisa ngintip dari luar aja ya. Nah, di villa ini kita disediain 1 buah queen bed dan 2 single bed dengan tempat tidur tingkat. Terus di tengahnya ada meja laci dan 1 buah kipas angin. Dan di sini disediain sejadah ya. Di sudutnya ada 1 meja dan 1 kursi serta ada 4 buah air mineral dan 4 cangkir serta teko air panas buat bikin teh dan kopi. Nah, pintu yang kebuka itu adalah kamar mandi dan toiletnya. Untuk di sini sudah dilengkapi dengan water heater ya, dan ini adalah terasnya.
Nah, ini dia villa yang bakal kami tempatin, namanya Villa Anturium. Untuk harga dan kapasitasnya tuh sama persis kayak Villa Anyelir. Harganya 750.000 per malam, kapasitas maksimal 4 orang. Nah, karena kami 2 keluarga, jadi harganya tuh bisa di-share lagi. Jadi emang ini liburan super hemat ala kami, karena juga makanan pun bawa sendiri. Nah, ini terasnya ada 1 buah meja dan 2 buah kursi. Untuk ruangannya, walaupun harganya sama persis kayak Villa Anyelir, tapi di sini ruangannya jauh lebih besar ya. Jadi kami merasa beruntung sih dapetin kamar yang ini, karena di depannya juga ada halaman buat barbekyuan. Jadi di sini ada sofa panjang, terus ada tempat jemuran, ada tempat baju kotor juga, ada 1 buah meja dan 1 buah kursi, ada 4 buah cangkir, 4 air mineral dan teko listrik untuk bikin teh ataupun kopi. Ada semprotan nyamuk juga, tapi selama kami di sini nggak ada tuh, kami dikerubungin nyamuk, jadi nggak kepake ya. Terus disediain 1 buah sejadah. Tapi di sini nggak disediain kipas kayak di Villa Anyelir. Jadi di sini emang didesain di atas pintu masuknya tuh kebuka. Jadi kalau malam dingin sih. Untuk kasurnya ada 1 queen bed dan 2 single bed dengan tempat tidur tingkat. Nah, ini dia kamar mandi dan toiletnya. Jadi walaupun villanya didesain kayak rumah-rumah di desa gitu, tapi untuk kamar mandinya tuh udah modern dan bersih banget. Oh iya, di sini tuh cuma nyediain handuk sesuai dengan maksimal kapasitas, terus ada sampo, sabun, tapi nggak ada pasta gigi dan sikat gigi ya. Di sebelah kamar mandi tuh ada 1 buah cermin dan tempat gantungan baju. Oh iya, untuk kasur tingkatnya yang di atasnya tuh maksimal cuma 50 kg. Jadi kalau kami turunin aja biar aman. Nah, habis taruh barang di kamar, anak-anak tuh udah heboh banget ya dari awal pengen berenang, apalagi pas lihat kolam renang. Terus juga mbaknya tadi ngasih tahu kalau mendingan berenang sekarang karena nanti sore bakal lebih rame. Dan walaupun masih siang, tapi di sini kondisinya adem karena emang dikelilingi sama pohon-pohon, apalagi tadi habis hujan. Selagi para ayah dan anak-anak berenang, habis beberes, para ibu langsung nyiapin cemilan sore berupa bakwan. Jadi kami kesini tuh emang bawa peralatan masak dan juga adonan bakwan sendiri ya. Jadi nanti habis berenang kan enak tuh makan bakwan anget-anget. Apalagi ditemani dengan pemandangan dan suasana yang hijau, jadi bikin mata seger. Terus di sebelah kiri ini adalah aliran sungai dan suara aliran sungainya tuh bikin rileks banget. Nah, ini dia suasana malamnya. Tuh lihat di situ Ibu Ayana sedang menyantap jagung rebus dan memang cocok banget ya di cuaca dan suasana kayak gini. Tadi ada pedagang yang nawarin tapi ditemani dengan staf villa. Jadi harus izin dulu, nggak boleh sembarangan masuk. Terus di sini walaupun dikelilingi sama pepohonan tapi nggak spooky kok, karena kita kan juga bisa ngerasain ya kalau ada hawa-hawa kayak gitu. Untuk makan malamnya kami emang udah berencana mau barbekyuan. Jadi kami udah siapin daging dan juga nanti mau bikin tom yum. Kalau anak-anak sih udah aman, jadi sebelum ini udah disuapin dulu sama nasi dan juga telur dadar. Ditemani dengan suara aliran sungai, suasana yang syahdu, udara yang sejuk, makan tom yum anget-anget dan barbekyuan udah paling oke deh pokoknya. Jadi kalau menurut aku nih sih liburan yang paling perfect karena nggak perlu mahal tapi udah asik dan menyenangkan pastinya. Tapi jangan khawatir buat yang gak mau ribet-ribet bawa makanan kayak kami gini. Di sini bisa kok pesan makanan, harganya terjangkau dan pilihan menunya juga lumayan banyak. Dan ini adalah suasana paginya. Oh iya, harga kamar yang aku sebutin tadi di awal itu udah include sama breakfast ya untuk maksimal kapasitas. Jadi karena kamar ini maksimalnya 4 orang, jadi kita dapat breakfastnya juga 4. Tapi kalau mau nambah lagi breakfastnya nambah 25.000 lagi ya. Di sini breakfastnya kalau nggak bubur ayam, nasi goreng. Nah, karena adonan bakwan masih ada, jadi ditambah gorengan makin mantep deh. Habis sarapan, lagi-lagi anak-anak minta berenang, jadi ya udah karena kebetulan udah sepi. Sebenarnya sih tadi tuh rame yang berenang pas kita lagi sarapan. Nah, sekarang karena udah sepi, udah kita ajak anak-anak berenang lagi. Untuk airnya dingin sih ya, cuman kalau udah lama udah terbiasa sih, jadi nggak dingin-dingin banget. Oke deh kalau gitu segitu dulu ya liburan hemat ala keluarga kami. Tapi jangan kemana-mana, tadi seperti yang aku bilang di awal kalau aku bakal kasih info untuk villa yang dengan kapasitas besar. Ini dia. Nah, kalau yang ini namanya Villa Lotus, tempatnya tadi di dekat parkiran yang aku udah kasih tahu di awal. Jadi harganya itu 1.232.500 per malam, kapasitas maksimal 10 orang. Dan harga tersebut itu udah include breakfast untuk maksimal kapasitas ya. Nah, villa ini tuh 1 lantai ya. Jadi pas masuk itu langsung ada ruang tamu. Terus di sini ada 5 kamar, 1 kamar dengan 1 queen bed, terus 3 kamar dengan 2 single bed, dan 1 kamarnya lagi itu 1 single bed aja kayak gini.
Terus juga ada area dapur, itu udah lengkap sama seluruh peralatan makan dan peralatan masak. Dan di sini juga disediain teko listrik buat nyeduh teh maupun kopi. Oh iya, untuk kamar mandinya di Villa Lotus ini cuma ada 2 dan dua-duanya ada di area dapur ini ya. Oke, next untuk villa dengan kapasitas besar yang kedua namanya Villa Lavender, harganya 1.350.000 per malam, maksimal kapasitasnya 6 orang. Dan harga tersebut juga udah termasuk breakfast ya untuk maksimal kapasitas. Untuk tempatnya itu ada di belakang rumah Geladak 1 tadi. Nah, di Villa Lavender ini jadi tuh cuman ada satu ruangan besar aja dan semuanya ada di situ, mulai dari kasur, dapur, meja makan, toilet dan juga kamar mandi. Untuk kamar mandi udah dilengkapi dengan water heater ya, terus di kamarnya udah ada AC-nya. Untuk tempat tidurnya disediain satu queen bed, tapi di bawahnya bisa ditarik lagi ada kasurnya, terus ada 2 single bed dengan tempat tidur tingkat. Jadi kayaknya ini cocoknya untuk satu keluarga besar gitu ya. Nah, ini dia di area dapurnya, jadi sediain teko listrik, cangkir, teh, kopi, peralatan masak dan juga peralatan makan ya. Terus di depannya juga ada teras tempat duduk-duduk yang ada di atas kolam ikan. Dan yang terakhir villa dengan kapasitas besar di sini namanya Villa Heliconia. Itu harganya 3.750.000 per malam, kapasitas maksimal 15 orang. Jadi Villa Heliconia ini ada 3 lantai ya. Jadi lantai yang pertama itu adalah ruang tamu, meja makan, terus juga ada musola serta ada 2 kamar tidur. Nah, ini dia musolanya udah dilengkapi dengan sejadah. Untuk 2 kamar yang ada di lantai bawah itu tipenya sama, ada 1 queen bed dan ada 1 kamar mandi dalam. Dan 1 kamar mandinya udah dilengkapi dengan water heater. Dan ada area dapur dengan peralatan makan dan masak yang lengkap, terus juga ada 1 toilet bersama. Untuk di lantai 2 itu ada ruang berkumpul, di situ disediain sofa dan juga TV, plus ada balkonnya ya. Di sini itu ada 4 kamar tidur dan 3 kamar mandi. Nah, 3 kamar tidurnya diisi dengan 2 single bed dan 1 kamar tidurnya itu lebih luas, di mana ada 1 queen bed dan 3 single bed. Dan di lantai ketiga itu rooftop, terus juga udah disediain barbecue grill. Jadi buat yang pengen barbekyuan, di sini udah ada alatnya, jadi tinggal bawa bahan makanannya aja. Nah, itu dia review lengkap dari kami untuk rumah Gadok. Mulai dari villa dengan kapasitas kecil sampai villa dengan kapasitas besar. Buat yang udah nonton, makasih banget ya. Tapi jangan lupa untuk like dan subscribe. Kalau gitu, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!